www.boomysound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Yang pertama, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membaca intensif atau membaca memindai secara cepat. Informasi yang diperoleh dapat diolah kembali. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Anak-anak dapat mendapatkan informasi dengan cara membaca artikel majalah, ensiklopedia, atau internet. Berikut contoh informasi yang dapat kita peroleh dari teks tentang minyak bumi. Minyak bumi. Yang pertama, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Minyak bumi persediaannya sangat terbatas. Oleh karena itu, harus digunakan secara hemat dan tepat sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Berikut peta pikiran yang dapat dibuat berdasarkan informasi-informasi tersebut. Nah, karena yang kita baca teks tadi berjudul minyak bumi, maka peta pikiran yang harus kita buat judul besarnya adalah tentang minyak bumi. Perhatikan penomoran pada teksnya ya. Yang pertama, secara garis besar adalah membahas tentang asal minyak bumi. Kemudian pada nomor 2, 3, dan 4 tentang cara memperoleh minyak bumi. Kemudian pada nomor 5 dan 6 tentang hasil olahan minyak bumi yang kemudian dapat diolah menjadi bahan bakar, parafin, aspal, dan plastik. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati atau teks visual. Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan, contohnya gambar. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual adalah yang pertama, mencermati dan mengamati gambar dengan teliti. Yang kedua, informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Yang ketiga, sampaikan juga gagasan pokok dan gagasan pendukung sesuai gambar. Perhatikan gambar berikut ya. Bacalah informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut. Nah, kita lihat ya, di sini sudah ada gambar seorang lelaki atau bapak-bapak yang sedang mengisi bahan bakar minyak di pom bensin. Nah, yang dimaksud dengan informasi yang diperoleh dari gambar tersebut adalah minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Perhatikan gambar berikut ya. Tuliskan informasi yang dapat kamu peroleh dari gambar tersebut. Nah, di gambar tersebut ada seorang ibu yang sedang mematikan lampu di siang hari, kemudian ada anak kecil yang sedang mematikan televisi. Informasi penting yang kita peroleh, yang pertama, menghemat energi listrik. Yang kedua, alasan menghemat energi listrik. Yang ketiga, mematikan lampu di siang hari. Yang keempat, mematikan TV yang tidak ditonton.
Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks itu yang pertama, ingat kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua, gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca memindai atau secara cepat. Gagasan pokok dari teks yang tadi adalah yang pertama, menghemat energi listrik. Kemudian, untuk gagasan pendukungnya, alasan dan cara menghemat energi listrik. Nah, dari gambar yang tadi kita bahas, dapat dibuat paragraf dengan judul Hemat Energi Listrik. Nah, Ibu contohkan ya untuk bentuk paragrafnya. Kita harus menghemat energi listrik, karena energi listrik merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Cara menghemat energi listrik diantaranya dengan mematikan lampu di siang hari dan mematikan TV jika tidak ditonton. Nah, untuk membuat paragraf ini, kita dapat mengambil poin-poinnya dari informasi penting yang telah kita uraikan tadi. Pada gambar seorang ibu yang sedang mematikan lampu dan seorang anak yang sedang mematikan TV. Nah, tugasnya yang pertama, cari sebuah teks tentang sumber energi. Anak-anak dapat mencarinya di koran, majalah, buku, atau internet. Yang kedua, mintalah bimbingan orang tua ketika menggunakan internet. Yang ketiga, bacalah teks tersebut dengan saksama. Yang keempat, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks tersebut. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga pelajaran hari ini berkah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.